Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Kali ini saya mau bahas light to medium polish and wax beneran. Soalnya saya rasa kompon ini yang bakal sering digunakan buat maintenance, light to medium paint correction, wax remover, dan juga bisa dijadikan base coat. Karena kedua polish ini mengandung LSP yang cukup dapat diandalkan. Pertama kita bahas dulu dari produk Meguiar ini, yaitu Meguiar 3-in-1. Walaupun namanya wax, tapi sebetulnya menurut saya gabungan antara Ultimate Polish dan Cleaner Wax-nya Meguiar. Karena selain mempunyai daya polish dan fillernya Ultimate Polish, Meguiar 3-in-1 juga mempunyai daya cleaner wax-nya. Tapi daya cleaningnya Meguiar 3-in-1 ini jauh lebih powerful dibandingkan dengan cleaner wax-nya Meguiar. Bahkan dibandingkan dengan versi pastanya sekalipun. Menurut Meguiar, Meg 3-in-1 ini all new product karena dibangun dari nol, tapi tetap menyematkan teknologi smartnya dari Meguiar. Jadi bukan improve formula dari Meguiar Ultimate Polish ataupun dari produk Meguiar manapun. Karena ini benar-benar spesies baru ya, jadi looksnya pun berbeda. So silahkan saja dicoba karena looknya cukup berbeda dibandingkan dengan wax generasi lamanya. Sayangnya produk ini dibanderol mahal sekitar 400 ribuan untuk 500 ml dengan botol yang saya kurang suka karena ini terbilang tidak terlalu tebal, mudah pecah kalau sudah berumur ataupun jatuh, jadi hati-hati saja dalam penyimpanannya. Next produk yaitu Hybrid Solution Ceramic Polish dari Turtle Wax. Produk ini juga masih kategori relatif baru dan juga ceramic polish ini juga bisa dikatakan versi lightnya dari One and Done karena memakai teknologi plateletnya dari One and Done, tapi dengan daya abrasif light to medium saja ya dibandingkan dengan One and Done. Ceramic polish ini juga mengandung filler SiO2 ya, jadi bisa dipakai buat maintenance ceramic coating. Karakter polishingnya pun mirip-mirip dengan One and Done. Jadi cukup ganti-ganti pad saja untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Kalau mau cutting tinggal pakai wall, begitu juga kalau mau finishing tinggal ganti busa hitam finishing saja. Kemampuan polish ini mengingatkan saya terhadap performa Carpo Essence ya, karena mempunyai kemampuan kurang lebih sama dengan harga yang relatif jauh lebih terjangkau. Karena Carpo Essence dibanderol sekitar 750 ribuan, sedangkan Turtle Wax Ceramic Polish ini dengan kemampuan yang hampir mirip dihargai 300 ribuan saja. Kemudian kemasan Turtle Wax ini sih biasanya lebih kuat ya karena menggunakan plastik yang lentur, jadi tidak terlalu takut pecah walaupun jatuh. Oke, kita mulai saja dengan pengujian kali ini. Kita mulai kemampuan daya cleaning masing-masing kedua produk. Rintangannya kita bersihkan mobil yang 2 minggu saya sengaja tidak dicuci dan disimpan di bawah pohon, yang tujuannya untuk melihat kemampuan kedua produk ini dalam menghilangkan oksidasi, kontaminasi ringan, dan kemungkinan getah ya. Kita coba manual dan menggunakan mesin. Ternyata daya cleaning Meguiar lebih powerful dibandingkan semua cleaner wax yang pernah saya uji, karena selain dapat menghasilkan hasil gloss yang lebih baik dibandingkan dengan kepunyaan Turtle Wax, daya cleaning wax ini juga termasuk mengesankan. Jadi saya rasa sesuai dengan namanya juga ya, Meguiar 3-in-1, yaitu Clean, Polish, and Wax. Bagaimana dengan penggunaannya? Keduanya relatif mudah, tidak seperti Menzerna ya, masih enak dipakai anget-angetan. Untuk playing time Turtle Wax termasuk long playing time, tapi tidak selama Menzerna juga yang 1 abad, yang gak kelar-kelar, yang mending kalau buffingnya juga nggak susah. Untuk buffingnya juga masih termasuk mudah walaupun gak pakai IPA wipe down. Untuk splatter atau cipratan sangat minim dan hampir tidak ada. Hanya saja paling sedikit dust ketika digunakan pada kecepatan tinggi. Tapi termasuk minim ya, bukan kayak IPO Perfect Polish yang kayak hujan debu di speed yang tinggi. Sedangkan Meguiar dengan teknologi smart versi terbarunya lebih singkat dan pas di iklim di sini. Tidak kepanjangan juga tidak terlalu singkat. Hanya saja Meguiar 3-in-1 ini ada terlihat sedikit cipratan atau splatter walaupun tidak dalam tahap mengganggu. Ya besar kemungkinan karena Meguiar 3-in-1 ini lebih fokus buat
digunakan secara manual atau tangan. Bagaimana dengan buffingnya? Produk ini termasuk istimewa ya, serasa di surga karena hampir tanpa mengeluarkan tenaga bila digunakan secara benar. Dan juga Meguiar 3-in-1 ini tidak berdebu sama sekali, baik digunakan manual ataupun menggunakan mesin. Oke, next kita uji daya abrasifnya. Kita coba pada panel yang telah disanding dari 2000, 2500, dan 3000. Kita coba gosok secara manual menggunakan busa cut orange sekitar 2 menit untuk mengetahui daya cut dan finishingnya masing-masing produk. Kita inspeksi panel manual dulu. Ternyata keduanya perform sangat bagus karena hasilnya masih di atas Menzerna 3-in-1. Daya cut mirip-mirip, hanya saja saya kira 3-in-1 lebih cut dibandingkan dengan Turtle Wax Ceramic Polish. Daya cut punya TW cukup untuk menghilangkan noda sanding 2000 atau setara dengan kemampuan Menzerna 3-in-1. Hanya tersisa swirl dalam saja karena kurang powerfulnya daya cut bila menggunakan tangan. Sedangkan Meguiar 3-in-1 sangat berhasil di sini karena dapat menghilangkan swirl bekas sanding 2000. Tapi ingat ya teman-teman, Meguiar ini heavy oil kayak Ultimate Polish. Jadi dengan strong filler plus cutnya, Meguiar ini berhasil almost sempurna untuk menyembunyikan swirl. Fillernya Meguiar 3-in-1 juga termasuk istimewa karena hampir dapat sempurna untuk nilai glossnya. Lanjutkan ke hasil sanding 2500. Kita lihat performa kedua polish ini. Karena rintangannya lebih mudah, membuat Turtle Wax Polish pun dapat menangani bekas sanding ini dengan baik karena hampir tidak kelihatan oleh mata kecuali menggunakan lampu. Paling hanya minor defect saja dan masih kategori istimewa. Dan hasil glossnya pun sudah membaik. Kayaknya Turtle Wax ini hanya optimal di bekas sanding 2500 saja ya. Terus bagaimana dengan Meguiar 3-in-1? Kayaknya keduanya tidak banyak berubah karena hasilnya sudah mentok dikarenakan keterbatasan daya polishing kalau menggunakan manual. Untuk hasil sanding 3000 tentunya dengan rintangan yang lebih mudah, Meguiar 3-in-1 melesat ke gloss 100 tertinggi saat ini. Bisa dikatakan kedua polish ini untuk manual mode menjadi yang terbaik saat ini karena nilainya cukup signifikan dibandingkan kit GP kompon bahkan dengan Menzerna 3-in-1 sekalipun. Hanya saja Meguiar 3-in-1 perform lebih baik di sini karena mempunyai daya cut dan finishing yang lebih baik dibandingkan Turtle Wax Ceramic Polish. Terus bagaimana kalau kita polish menggunakan mesin dan wall? Apakah keduanya bakal perform sebagus kompon-kompon pro Menzerna 3-in-1 yang kemarin kita tes dan dapat hasil yang cukup baik, tapi menyisakan hedging saja karena terlalu abrasif padnya? Kita inspeksi saja hasilnya. Ternyata Turtle Wax dapat perform maksimal di sini dengan teknologi yang mirip digunakan pada One and Done, membuat hasil almost tanpa hedging. Padahal pakai wall pad loh teman-teman. Dan juga dapat gloss yang tinggi. Pokoknya sudah perfect dan bening. Tidak kalah dengan Turtle Wax, Meguiar dengan smartnya juga sangat bagus di sini karena hasilnya juga bagus, hampir tidak ada hedging. Tapi Meg harus mengakui performa Turtle Wax di sini karena nilai finishing glossnya masih di bawah kepunyaan Turtle Wax. Next ke grid 2500, tentu lebih mudah ditangani oleh keduanya ya teman-teman. Keduanya perform sangat bagus, masih di atas level Menzerna 3-in-1. Teknologi yang digunakan keduanya, baik smartnya Meguiar atau plateletnya Turtle Wax, terbukti efektif dan perform istimewa dibandingkan teknologi kompon yang lawas karena hanya menggunakan wall pad dari LC ini tidak ada tanda-tanda hedging. Hasilnya pun berbeda jauh dari pengujian 3-in-1 sebelumnya, yaitu antara kit restoratif dan Menzerna 3-in-1 yang hedging parah ketika menggunakan wall pad ini. Sungguh hasil luar biasa buat kompon konsumer, dapat mengalahkan kompon seri profesional seperti Menzerna dengan selisih yang sangat telak. Bagaimana dengan hasil correction dari 3000 grit menggunakan kedua kompon ini? Untuk hasil bisa dilihat sendiri bagaimana hasilnya. Panel sudah balik ke normal tanpa ada sisa swirl dari bekas sanding 3000. Hasil glossnya pun bisa dikatakan mirip-mirip dengan sebelumnya.
Hal ini kemungkinan dikarenakan kemampuan wall pad ini sudah limit ya, nggak bisa kasih gloss lagi. Bisa dikatakan wajar karena wall pad ini peruntukannya buat cutting. Untuk dapat nilai gloss tinggi di sini saja sudah termasuk istimewa. Tapi so far keduanya sangat bagus dan saat ini terbaik yang pernah saya uji. Oke, akhirnya ke ujian abrasif terakhir. Kita uji finishing menggunakan gloss pad dari SPTA. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan finishing maksimum dari kedua kompon ini. Kita gunakan di bekas penggunaan wall pad dari LC yang kita uji sebelumnya. Kita inspeksi di sini karena hasil wall sebelumnya juga sudah minim hazing. Kita lihat apakah kedua polish ini masih bisa membuat panel lebih gloss. Untuk tartar wax ceramic polish sudah terlihat bagus, tidak ada hazing apapun di sini. Hasil glossnya pun sudah mentok ya, tidak jauh berbeda karena untuk Meguiar 3-in-1 pun tidak berbeda jauh. Hanya saja penggunaan finishing pad ini lumayan membantu untuk menghilangkan sedikit haze yang ada pada hasil wall di panel 2000. Next ke panel 2500, untuk hasilnya juga tidak jauh berbeda, sudah perfect keduanya. Baik Meguiar ataupun tartar wax menghasilkan finishing gloss yang bagus. Tartar wax sedikit perform bagus di sini. Karena kembali tartar wax polish yang merebut hasil finishing gloss yang lebih baik dibandingkan dengan Meguiar 3-in-1. Ya, akhirnya ke pengujian abrasif terakhir, yaitu hasil koreksi dari panel sanding 3000 dengan menggunakan finishing pad. Untuk hasil penglihatan mata sih tidak ada bekas sanding ataupun hazing, sudah kembali ke mulus ya. Keduanya sudah sangat gloss dan clear dilihatnya. Hanya saja tartar wax masih sanggup finishing lebih baik dengan menghasilkan gloss sampai 101 GU. Penggunaan teknologi yang dipakai one and done membuat tartar wax menghasilkan finishing yang lebih baik. Sedangkan Meguiar 3-in-1 terlihat sudah tidak sanggup naik lagi karena sudah mentok di angka 100 GU. Walaupun begitu bukan berarti Meg tidak layak dilirik ya. Soalnya hasil finishingnya tetap di atas rata-rata, bahkan di atas beberapa kompon seri Pro sekalipun. Oke, karena polish ini mengandung wax, jadi kita coba uji saja efek daun talas dan daya tahannya. Karena biasanya polish yang performanya bagus mempunyai kemampuan proteksi yang jelek kayak Mangerna 3-in-1. Sedangkan wax polish macam kit restoratif yang mempunyai kemampuan polish yang buruk mempunyai kemampuan proteksi yang sangat baik. Kita uji daun talasnya dulu ya. Bisa dilihat ya teman-teman, karena kedua polish dan wax ini mempunyai performa yang sangat baik, bahkan lebih baik dibandingkan dengan beberapa dedicated wax sekalipun. Soalnya keduanya terlihat istimewa untuk efek daun talasnya dan juga water seatingnya sangat cepat. Hanya saja menurut saya efek daun talas kepunyaan tartar wax hybrid solution ceramic polish sedikit lebih baik ya dalam hal menolak air. Terus bagaimana dengan daya tahannya? Mungkin saya uji sampai 8-10 kali saja ya. Hanya sekedar untuk mengetahui kemampuan dasarnya saja. Untuk kemampuan daya tahannya termasuk lumayan ya. Beda jauh dengan Mangerna yang termasuk buruk kemampuan efek daun talasnya maupun daya tahannya. Karena keduanya termasuk lumayan bagus lah, walaupun tidak sekuat kit restoratif. Tapi saya rasa sudah lebih dari cukup. Daya tahannya kurang lebih sama dengan Deep Crystal Wax. Setelah uji sampai 8 kali cuci, daya tahannya masih cukup karena masih relatif bertahan dengan cukup baik daya tolak airnya. Baiklah, saya cukupkan saja perbandingan kali ini karena sudah kepanjangan videonya. Untungnya hasilnya keduanya sangat baik, jadi tidak rugi melakukan uji secara detail polish and wax ini. Tartar wax hybrid polishing bisa jadi alternatif murah dari one and done. Hanya saja daya cutnya cuma medium to light, tidak se ekstrim kepunyaan one and done. Hybrid ceramic polish ini juga sama-sama dibekali dengan platelet teknologi, jadi bisa cut dan finishing dengan baik, tinggal mengganti pad saja. Hasil cut kurang lebih sama dengan Mangerna 3800 dan sedikit di bawah 3-in-1. Tapi tartar wax ceramic polish ini dibekali dengan kemampuan filler SiO2 yang baik, membuat panel ini bisa dijadikan alternatif maintenance ceramic coating seperti CarPro Essence. Untuk penggunaan menggunakan mesin,
Starter Wax ini lebih superior dibandingkan Meguiar 3-in-1 yang dibekali oleh teknologi smartnya Meguiar. Hanya saja buffing kompon ini agak-agak techy kayak kit GP kompon, tapi tetap jauh lebih mudah dari Menzerna karena dapat dibuffing lebih cepat dibandingkan dengan seri-seri Menzerna. Untuk hasil cut dan finishingnya, walaupun kompon ini diperuntukkan buat konsumer, tapi hasilnya termasuk istimewa, plus dengan harga yang masih terjangkau di sekitar 300 ribuan. Produk ini saya rasa bisa mengancam kompon-kompon mahal karena menghasilkan performa yang serupa. Kemudian menurut saya sih Meguiar 3-in-1 ini benar-benar makhluk yang menarik karena bisa menggantikan Meguiar Ultimate Polish yang sangat annoying kalau di buffingnya. Apalagi kalau ketemu temperatur yang hangat. Karena polish and wax ini luar biasa sangat mudah untuk proses buffingnya. Pakai Meguiar 3-in-1 membuat merawat cat jadi menyenangkan dan cepat karena saking mudah untuk di buffingnya. Selain mempunyai daya cleaning paling powerful, tapi juga mempunyai daya cut yang cocok dan pas buat maintenance. Dengan adanya Meguiar 3-in-1 ini membuat Meguiar Ultimate Polish layak ditinggalkan. Soalnya buat apa susah-susah pakai UP, toh hasilnya kalau pakai Meguiar 3-in-1 malah lebih clear dan lebih baik. Polishing manual pun gak masalah karena punya daya cut yang cukup dan lebih baik dibandingkan dengan Starter Wax Ceramic Polish. Hanya saja karena mungkin didesain untuk manual, terkadang splatter di speed tinggi walaupun masih dalam tahap toleransi. Untuk harganya emang lebih mahal karena dibanderol 400 ribuan, tapi masih cukup worth it karena performa yang sangat baik walaupun digunakan secara manual. Malah lebih baik performanya digunakan secara manual dibandingkan Starter Wax Ceramic Polish karena dapat hasil dengan selisih yang cukup jauh. Karena keduanya perform istimewa, jadi gak bakal rugi ya kalau punya salah satu. Keduanya punya plus minus. Mungkin kalau kita lebih banyak menggunakan manual plus gak mau capek buffingnya, mending pilih Meguiar 3-in-1 saja ya. Sedangkan bila punya mesin, sebaiknya pilih Starter Wax Polish karena bisa dapat hasil baik dibandingkan dengan Meguiar 3-in-1. Baik, kayaknya udah kepanjangan video saya cukupkan sampai di sini. Maafkan bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.